Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabar kalian yang di rumah aja? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan puji nama Tuhan, kita bisa kembali ibadah online kamu dan remaja pada sore hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita, mari siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Allah Kudus Tuhan. Kami akan melalui ibadah kami Tuhan, dalam Tuhan kau menyertai kami Tuhan, kau mengucapkan supaya kami boleh menerima Engkau Tuhan, dan berkami dan berkumpul bersama Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami berpengharapan pada Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai pada kami dari awal sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kita percaya dimanapun kita berada, kita akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan dimenangkan dari virus-virus atau penyakit, karena kita lebih dari pemenang. Segala
Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita siapkan tangan kita untuk bertepuk tangan. Mari kita siapkan kaki kita untuk meloncat dan kita siapkan suara kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian Allah sumber kuatku.
pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku datang,
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam menguji mengerti sungguh besar. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kehidupan kami pribadi dapat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur dan terima. Ya, shalom. Halo, selamat sore buat kaum muda remaja GSDA Kristus Kekal. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Saya percaya teman-teman saat ini keadaannya baik-baik saja karena semua kita dalam perlindungan, dalam penyertaan, bahkan dalam kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya teman-teman, sudah lama sekali ya kalau diingat-ingat kita sudah lama sekali tidak berjumpa dan beribadah secara langsung di rumah Tuhan saat ini. Ada nggak kerinduan dari teman-teman semua untuk merasakan yang namanya persekutuan bersama secara langsung? Kalau saya pribadi, saya sangat rindu sih, ya, rindu sekali bisa beribadah secara langsung di rumah Tuhan. Nah, saya percaya meskipun kita tidak beribadah secara langsung saat ini di rumah Tuhan, kita semua punya hati yang sangat rindu dan haus lapar kepada Tuhan. Amin. Nah, buat teman-teman yang ada saat ini menonton live streaming ibadah kaum muda remaja GSDA Kristus Kekal, mari kita sama-sama memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan, memberikan kehidupan yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti Tuhan sudah memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan, kita dijauhkan dari wabah COVID-19 yang saat-saat ini sedang benar-benar maraknya di Indonesia. Ya, bukan cuma kesehatan secara tubuh yang penting untuk kita semua, tetapi yang paling penting adalah kesehatan secara rohani kita. Bagaimana kesehatan rohani kita saat ini yang ada di rumah? Masihkah ada on fire, masihkah ada api, masihkah ada kerinduan yang kita berikan kepada Tuhan seperti ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan? Atau justru banyak saat-saat ini remaja membuat ajang ibadah di rumah ini sebagai sesuatu kesempatan untuk istirahat. Ibadah istirahat, berdoa istirahat, baca Alkitab istirahat. Mari tanyakan kepada diri kita sampai saat ini. Sudah di mana, sudah seperti apa yang kita kerjakan di rumah ketika kita diberi waktu untuk beribadah di rumah saat ini. Nah, teman-teman, hal yang perlu kita diingatkan di masa-masa saat ini adalah gereja, meskipun kita tidak dapat beribadah di gereja saat ini, jangan lupa pada pengertian gereja yang sebenarnya.
Gereja dari bahasa Yunani itu apa? Eklesia, dibangkit, dikeluar. Orang-orang yang dipanggil Allah dari dosanya, dari maut, dari kehidupan yang sebenarnya kita harusnya binasa menjadi tidak binasa. Dan gereja itu bukan berbicara masalah bangunan teman-teman, tetapi berbicara masalah diri kita. Kitalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar. Ya, kita umat pemenang, umat yang dibebaskan Tuhan dari dosa. Jadi kalau saat ini gereja dikatakan ditutup, berarti itu salah. Ya, gereja yang sebenarnya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan justru di saat ini kita menjadi gerejanya Tuhan dari hidup kita masing-masing. Masihkah ada bait Tuhan itu hidup dalam diri kita? Masihkah ada pujian penyembahan itu dalam hidup kita? Adakah bait Tuhan yang adalah diri kita ini terus berseru kepada Tuhan? Ada penyembahan di dalamnya, ada doa, ada firman. Coba teman-teman kaum muda, mari lihat diri kita saat ini. Masihkah gereja Tuhan itu berdiri dalam diri kita? Atau jangan sampai ketika saat-saat seperti ini kita justru banyak yang kecewa, banyak yang mengabaikan yang namanya ibadah, tidak peduli yang namanya ibadah live streaming, atau hanya sekedar mendengar lalu sambil melakukan aktivitas sana sini. Ya, mungkin ini kesempatan untuk beberapa orang yang tidak menghargai yang namanya ibadah. Tapi bagi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, pastikan bahwa bait Allah, gereja Tuhan ini benar-benar berdiri sebagai bait Allah sesungguhnya meskipun kita beribadah dari rumah. Yaitu apa? Biarkan hatimu, biarkan rohmu, biarkan penyembahanmu tetap ada dalam dirimu. Sama seperti firman Tuhan yang mau kita renungkan secara singkat pada malam hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-13 ayat 1 yang sampai 11. Ya, di sana saya akan bacakan ayatnya. Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kau perintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapus kecongkak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar aku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bangsa Yehuda itu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat berharga. Allah memberikan perumpamaan ini untuk dikerjakan oleh Nabi Yeremia, membuat Nabi Yeremia mengerti saat itu posisi bangsa Yehuda bagi Allah. Ya, suruh untuk membeli satu ikat pinggang dari lenan. Kalau teman-teman mau tahu, lenan itu bahan yang sangat berharga. Lalu diikatkan di pinggangnya Nabi Yeremia. Lalu Allah menyuruh lagi untuk menyembunyikannya di batu-batu tepi sungai. Yeremia melakukan persis seperti apa yang Allah berikan. Dan ketika dia mengambil kembali ikat pinggang itu, ternyata sudah lapuk dan tidak berguna. Apa maksudnya adalah ketika ikat pinggang yang berharga ini, yang mahal ini diikatkan kepada Yeremia,
ini akan menunjukkan kualitasnya, menunjukkan suatu kemahalannya, menunjukkan kemuliaannya. Tetapi ketika ikat pinggang ini disembunyikan dan tidak ada lagi, tidak ditaruh pada posisi yang tepat, di posisi tuannya, ikat pinggang ini tidak berguna ujungnya, karena dia akan lapuk dan akhirnya tidak akan terpakai. Maka sia-sialah meskipun itu mau bahan bagus, mahal sekalipun, tidak ada berguna. Seseorang yang tidak melekat kepada Allahnya, seperti bangsa Yehuda, Allah katakan apa? Tuhan yang akan mempermalukan mereka. Tuhan yang justru akan memberikan pelajaran kepada hidup mereka, bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa hidup dan bertahan meskipun dia dalam masa-masa kejayaan sekalipun, kalau dia tidak melekat dengan Allahnya. Jadi malam hari ini kita mau belajar bagaimana teman-teman meskipun di masa-masa saat ini jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah menjadi ikat pinggang yang melekat dengan Allahmu. Tetaplah melekat dan sangat melekat dengan Tuhanmu. Karena gereja, sekali lagi saya katakan, itu bukan bangunan, tapi itu adalah dirimu. Kalau kita dikatakan adalah bait Tuhan, maka melekatlah dengan hadirat Tuhan. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika mungkin pengharapan kita mulai sirna kepada Tuhan, kecewa, mungkin kita mulai malas dengan keadaan, dengan persekutuan, dengan doa, dengan baca Alkitab, atau mungkin kita mulai melihat sana sini mencari hiburan yang lain selain firman Tuhan. Hati-hati kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita menjadi seperti ikat pinggang yang justru nantinya tidak akan berguna. Padahal janji Tuhan di sini adalah sebenarnya ketika ikat pinggang ataupun bangsa Yehuda itu melekat kepada Tuhan, Tuhan ingin menjadikan mereka seperti umat, menjadikan mereka umat menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan. Ya, apa yang dicari manusia selain itu tidak ada. Terpuji, terhormat, semua itu adalah bagian untuk kita ketika kita benar-benar mau melekat dengan Tuhan. Ketika terus kita melekat dengan Tuhan, percayalah akan banyak sekali mujizat setiap hari, setiap waktu, harapan yang mungkin kita belum lihat. Tuhan sedang mengerjakannya. Banyak orang tidak bekerja di masa-masa COVID ini, tetapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja bagi Anda, bagi saya, meskipun kita tidak bekerja ataupun kita masih di rumah. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita menjauh dari Tuhan. Baik teman-teman, untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita tetap menyala-nyala, kita mau bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kehidupan, dan sampai saat ini kalau kami boleh ada, kami ada karena Tuhan. Ketika kami menjadi bait-Mu Tuhan, kami berkomitmen untuk terus membangun mesbah doa kami, membangun iman kami, membangun pengharapan kami, dan hidup melekat dengan Tuhan. Meskipun saat-saat ini mungkin Tuhan banyak sekali tantangan bagi kami kaum muda remaja yang membuat kami mulai malas, mulai kendur dalam iman kami, dalam doa kami kepada Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menanamkan bahwa hati kami, hidup kami hanyalah hidup untuk Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi, meskipun kami tidak dapat beribadah secara biasa di gereja, tetapi kami percaya rumah Tuhan adalah kami sendiri. Mesbah Tuhan adalah kami sendiri, dan dalam hidup kami ada pujian, dalam hidup kami ada firman Tuhan, dalam hidup kami semuanya ada rasa syukur, rasa hormat untuk Tuhan setiap waktu. Karena kami tahu Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami menyerahkan seluruhnya kaum muda remaja GSJ Kristus Kekal hanya kepada Tuhan. Haleluya, amin.